taripang atau merupakan kue tradisional dengan rasa yang manis dan gurih, terbuat dari beras ketan yang kemudian dibalut dengan gula merah dengan wangi yang khas. Uniknya, pada perayaan HUT Kota Makassar tahun ini atau di usia ke-414 tahun, kue taripang dijadikan simbol sebagai era kebangkitan ekonomi Kota Makassar di tengah situasi pandemi COVID-19 yang serba sulit. Bahkan Wali Kota Makassar dalam peresmian lorong wisata menyebutkan terbentuknya UMKM dari komuniti kopi dan taripang karena menurutnya perubahan harus dimulai dari suatu hal yang sederhana. Dari hasil survei ada 1 juta orang minum kopi dan teh setiap harinya dengan didampingi oleh satu komuniti kue yang akan didesain baik seperti taripang yang cocok untuk kopi dan teh. Sehingga ada 2 miliar uang berputar hanya pada satu komuniti kue. Nah, ekonomi recovery harus kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Kita mulai memperkuat UMKM. Dan UMKM hari ini kita mulai dengan komoditi kopi dan taripang. Survei kami, ada 1 juta orang minum kopi dan minum teh di Makassar setiap hari. Kalau dia didampingi dengan satu komoditi kue yang kita akan desain baik seperti taripang yang cocok untuk teh dan untuk kopi, maka ada 2 miliar uang berputar hanya pada satu komoditi. Sementara itu, Camat Makassar, Alim Syah menjelaskan jika Kecamatan Makassar memang lorong yang terintegrasi dengan berbagai kuliner atau makanan sehingga hanya perlu dilakukan pengembangan dan pendampingan untuk meningkatkan potensi lorong. Ini memang lorong yang terintegrasi. Di sini ada bakso, di sini ada burasa, di sini ada markisa, di sini ada ubi goreng. Jadi lorong ini gambaran integrasi pelaksanaan lorong wisata sesuai dengan harapan Bapak Wali Kota. Sehingga dengan peresmian lorong ini mudah-mudahan ada lorong-lorong yang seperti ini, yang kalau 1000 lorong seperti ini maka perputaran ekonomi masyarakat betul-betul akan mensejahterakan masyarakat yang ada dalam lorong. Pemerintah berharap dengan adanya lorong wisata ini, masyarakat lebih kreatif dan inovatif membangkitkan ekonomi masyarakat. Vivi Afriani Rambang, Haryanto Sagalaben, Fajar TV, Fajar Radio melaporkan.